Mendapat rating 7.8 dalam laga perdana Liga Eropa musim ini, bek andalan timnas Indonesia Calvin Verdong bermain full 90 menit dan sukses membantu klub barunya Lille meraih poin sempurna saat menjamu wakil Norwegia, Brann, dengan skor 2-1. Dari awal laga, Lille OSK digempur berkali-kali oleh Brann. Bahkan 3 kali serangan Brann nyaris menjebol gawang Lille. Namun keberuntungan masih belum berpihak pada sang tamu. Peluang demi peluang pun gagal berbuah manis. Jual beli serangan di babak pertama pun berakhir tanpa gol. Walaupun kedua tim sangat berambisi, namun skor kacamata bertahan hingga turun minum. Lille sempat unggul lebih dulu melalui gol Hamza Igamane di menit ke-54 setelah menerima umpan Matias Fernandes Pardo di tiang jauh. Namun keunggulan itu tak bertahan lama karena Brann menyamakan skor lewat Saefar Magnusson yang memanfaatkan serangan balik cepat. Pertandingan ini juga banyak mendapat sorotan tersendiri dari publik Indonesia. Pasalnya, Calvin Verdong, pemain andalan timnas Indonesia, tampil penuh selama 90 menit untuk Lille OSC. Tak hanya itu, Calvin juga berperan penting dalam gol pertama Lille. Calvin yang mengirim umpan jauh dari pertahanan dan sukses menjadi gol pertama Lille. Di pertengahan babak kedua, Olivier Giroud masuk sebagai pengganti saat laga seakan-akan berakhir imbang. Olivier Giroud muncul sebagai pembeda. Penyerang veteran asal Prancis itu mencetak gol sundulan pada menit ke-80 setelah menerima umpan silang Thiago Santos. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan 2-1 untuk Lille. Tambahan gol ini membuat Giroud kini telah mencetak 3 gol dalam 5 laga kompetitif bersama Lille sejak bergabung pada Juli lalu usai meninggalkan Los Angeles FC. Catatan tersebut terasa spesial karena musim ini adalah kali pertama ia kembali tampil di Ligue 1 setelah 13 tahun. Selain Giroud, Calvin Verdong juga menunjukkan performa menonjol. Bermain di lini belakang, bek timnas Indonesia itu tampil disiplin dalam bertahan, sekaligus aktif mendukung serangan lewat sisi sayap. Kinerjanya membuat FotMob memberi rating 7.8, angka yang menempatkannya sebagai salah satu pemain terbaik Lille di laga tersebut. Dan hingga laga berakhir skor tidak berubah. Selanjutnya, Lille akan menghadapi tantangan berat dengan bertandang ke markas AS Roma pada 2 Oktober mendatang. Di sisi lain, Brann bakal melakoni partai kandang melawan Utrecht di hari yang sama. Laga melawan Serigala Ibu Kota AS Roma 2 Oktober mendatang tentu saja akan menjaga laga pemanasan buat Calvin Verdong. Pasalnya, pada 9 Oktober, Calvin akan bergabung bersama skuad Garuda untuk melawan Irak di lanjutan round 4 kualifikasi Piala Dunia. Mantap! Sementara di laga Eropa lainnya, Olympic Lyon berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas FC Utrecht yang digelar di Stadion Galgenwaard, Jumat dini hari WIB. Gol tunggal Tanner Tessman di menit ke-75 menjadi penentu kemenangan tim asal Prancis tersebut. Pertandingan berjalan ketat dan penuh peluang. Sejak awal, Lyon tampil dominan dengan penguasaan bola lebih besar, tetapi FC Utrecht dengan gigih menahan serangan dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Lyon mendominasi penguasaan bola, namun cukup kesulitan membongkar pertahanan Utrecht. FC Utrecht mencoba mengejar ketertinggalan dengan meningkatkan intensitas serangan di babak kedua, terutama setelah gol Lyon. Namun, lini belakang Lyon yang disiplin dan performa apik kiper Dominic Grave membuat upaya Utrecht kandas. Utrecht mencoba meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan, tetapi barisan belakang Lyon bermain disiplin hingga peluit panjang berbunyi. Gol kemenangan Lyon tercipta melalui aksi gemilang Tanner Tessman yang menyambar umpan matang Rachid Ghezal. Sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti gagal diantisipasi oleh kiper Utrecht Vasilios Barkas, sehingga Lyon memimpin 1-0 pada menit ke-75. FC Utrecht sendiri harus rela menelan kekalahan walau mengusung semangat juang tinggi, sementara penyerang sayap timnas Indonesia, Miliano Jonathans, hanya duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan, sehingga tidak berkontribusi langsung dalam serangan Utrecht.
Dengan hasil ini, Lyon membawa modal 3 poin penting di laga pembuka fase grup Liga Eropa, sekaligus menambah kepercayaan diri tim untuk pertandingan berikutnya. Sementara itu, Utrecht harus segera bangkit agar peluang lolos dari fase grup tetap terbuka. Dan di laga berikutnya, FC Utrecht akan melawan Brann, yang di laga pertama takluk dari Calvin Verdong dan kolega. Sementara Lions di laga berikutnya akan bertemu dengan Red Bull Salzburg, wakil dari Austria. Di laga Eropa lain, Go Ahead Eagles yang diperkuat winger timnas Indonesia, Dean James, menelan kekalahan pada laga pertama Europa League 2025-2026. Mereka dipermalukan wakil Rumania, FCSB, bermain di kandang sendiri di Stadion De Adelaarshorst. Go Ahead Eagles takluk 0-1 dari tamunya melalui gol tunggal David Mikulescu pada menit ke-12. Dean James bermain sebagai bek kiri dan berusaha keras membantu lini belakang timnya menghadapi tekanan dari tim Rumania. Kekalahan ini menjadi debut Liga Eropa yang berat bagi Go Ahead Eagles dan Dean James. Go Ahead Eagles sebenarnya bermain cukup baik. Mereka unggul penguasaan bola hingga 74% berbanding 26%. Lalu jumlah shot on target 7 berbanding 6, meski sayangnya kecolongan 1 gol di paruh pertama. Dean James memperoleh rating 7,7 di pertandingan dini hari tadi, menjadi rating tertinggi kedua di timnya setelah bek Joris Kramer yang mendapat nilai 8,0. Selama 90 menit bermain, Dean James mencatat 90% umpan akurat, membuat 2 peluang, 6 kali melakukan defensive contribution, 81 kali sentuhan bola, 2 diantaranya di wilayah lawan. Pemain timnas Indonesia berusia 25 tahun itu juga mencatat 2 tackle bersih, 3 kali sapuan, sekali intercept, 4 kali intercept, dan 3 kali mengambil sepak pojok. Dan di laga berikutnya, Dean James dan kolega akan bertandang ke Panathinaikos, klub dari Yunani. Tetap dukung channel Putra Pusere Jawa Yolur, channel yang membahas seputar timnas Indonesia dan mancanegara, tanpa hoax dan narasi menyesatkan, dengan like, komen, dan subscribe. Buat yang subscribe, Mimin doakan sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Terima kasih.